Ya, nah itu tuh pas sore maghrib itu ada ular di dalam kos tiba-tiba. Nah waktu itu tuh yang bikin satu ya ada hikmahnya juga sih gara-gara ada ular itu Kok kan. bisa ada hikmahnya? Iya jadinya deket sama satu kos itu sama yang lain deket sama kamar-kamar lain. Podcast Mansap on action. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan aku Devita di Podcast Mansap, makin seru, makin mantap. Kali ini aku mau nemenin kalian cerita-cerita lagi, sharing-sharing tentang pengalaman PKL nih. Nah, untuk kali ini aku mau berbagi cerita pengalaman PKL untuk jurusan akuntansi. Kita kedatangan tamu yang sangat-sangat spesial, yaitu boleh perkenalan dulu, Kak. Kenalkan, nama saya Anissa Dianti, biasa dipanggil Anissa. Kalau namaku Linda Dwi Aprilia, biasa dipanggil Linda. Kak Linda sama Kak Anissa. Ya, apa kabar Kak Anissa sama Kak Linda? Baik banget. Baik. Kalau Mbak sendiri gimana? Iya, alhamdulillah baik. Kelas apa Kak? Akuntansi. Kelas 11 ya. Saya dengar-dengar kan kemarin udah PKL ya? Iya. Mau tahu dong PKL-nya di mana? Kalau aku di Bang Purworejo, tapi yang di daerah benar sini. Oh, jadi nggak di pusatnya di Purworejo sana? Enggak, masih di cabang. Kalau saya di kantor Bupati Purworejo. Oh, itu tempatnya di mana? Tetap di Purworejo. Oh, tetap di Purworejo sini. Tapi nggak deket sama punya Kak Linda? Enggak sih. Kalau sama pusatnya deket, tapi kalau sama cabangnya jauh. Oh, jadi lebih dekat sama pusatnya daripada sama cabangnya. Ya. Kalau di Kak Linda dulu nih, kerjanya apa sih kalau di bank itu untuk jurusan akuntansi? Kan kalau di Bank Purworejo itu masih bank milik pemerintah ya. Iya. Jadi kalau kerjaannya itu melayani masyarakat, halayak umum gitu. Jadi kayak kerjanya tuh muter pasar, ngambil setoran di pasar. Kalau penarikan gitu kita yang ngasihin uangnya ke sana, nggak yang dari nasabahnya ke bank. Oh, jadi kerjanya ke lapangan gitu? Iya, kadang ke sekolah juga. Pelayanan di... Emang di sekolah udah ada yang minjem uang itu apa gimana? Nggak minjem, setoran tabungan. Oh, setoran tabungan. Jadi udah yang di sekolah itu udah ada yang minjem ke bank gitu? Nggak minjem, kayak yang dari sekolahan nabungin di bank, store di bank, terus kita cuma nyimpenin gitu dari banknya. Oh, kalau yang lain, tugas yang lain apa? Kalau habis dari pasar gitu, muter pasar kan palingan sampai jam 1 apa jam berapa gitu, terus sampai bangun lagi itu kayak ngetel kan, bukti transaksinya ada, terus ditel, dijadiin satu, habis itu difotokopi, terus kadang kan kalau transaksi pakai kertas termal gitu ya. Terus pakai itu nanti digulung dulu, soalnya kan printernya kecil. Oh, jadi kerjanya itu. Sama yang lain mungkin ada lagi? Kalau yang lain kayak bersih-bersih gitu inisiatif sendiri sih. Nggak yang perlu disuruh. Kadang juga ada melengkapi slip gitu, slip penarikan, slip setoran. Terus kadang ada ngecap gitu, sama melengkapi aplikasi tabungan lah. Oh, jadi itu kerjanya Kak Linda di saat PKL ya, di tugas utamanya itu. Untuk Kak Anissa gimana? Kalau saya kan kerjanya di dua bidang ya. Pertama di anggaran, terus waktu itu dipindah ke perpajakan. Oh, jadi ada kayak area-area sendiri apa gimana? Apa dibagi? Ya, bidangnya kan beda. Terus kan PKL di sana 4 orang kan. Nah, itu dibagi setiap bidangnya 1 orang. Tapi pas waktu itu soalnya banyak yang PKL, jadinya satu bidang itu saya bertiga. Terus kan kebanyakan kan, ada dari anak sekolahan lain. Jadinya saya dipindah di perpajakan. Oh, itu kerjanya ngapain kalau yang pertama nih di anggaran dulu? Kalau di anggaran sih biasanya ngurus itu berkas-berkas bantuan gitu kayak. Oh, bantuan. Dari luar apa? Dari pemerintah. Oh, dari pemerintah. Masyarakat. Kalau yang di perpajakan? Kalau di perpajakan yang ngurus pajak-pajak dari masyarakat. Oh, jadi kalau mau bayar pajak bisa ke Kak Anissa gitu? Enggak sih, soalnya waktu itu kan juga lagi sibuk-sibuknya kan, soalnya akhir tahun. Terus saya waktu itu cuma disuruh buat scan, buat data perusahaan. Apa itu scan? Scan itu apa ya? Memindai pajakan, transaksi pajak itu. Oh, jadi kerjanya scan, terus itu yang di perpajakan. Jadi antara perpajakan sama yang anggaran itu beda kerjanya. Tapi itu tetap pada jurusan akuntansi. Iya. Oh. Apa seneng nggak PKL? Seneng sih, soalnya kan orangnya juga ramah-ramah, baik. Tapi ya
Pasti ada suka dukanya ya. Iya. Untuk Kalidah seneng nggak PKL? Seneng. Apa lebih seneng sekolah nih? Kalau sekolah seneng, tapi PKL juga seneng, tapi kayak lebih capek PKL. Oh iya, soalnya udah kerja ke lapangan ya. Iya. Lebih capek PKL. Muter pasar aja dari jam 9 sampai jam 1 pakai sepatu pantofel. Jalan kaki itu. Nggak ada istirahat ya. Untuk nggak sukanya ngapain? Mungkin kerjaannya yang Sebetulnya karena waktu itu kan akhir tahun kan, jadinya kerjaannya banyak banget. Terus saya lembur. Oh lembur, Iya, emang ada lemburan juga. Lembur sampai malam. Terus ya cuma berapa kali sih, tapi ya itu capek. Lumayan juga ya. Iya. Itu berapa bulan sih? 3 bulan. Oh 3 bulan. Itu sama Kak Linda juga 3 bulan. Sama. Untuk kakak ngekos apa? Kemarin pulang ke rumah, oh ngekos. Gimana nih rasanya ngekos? Pasti kan mungkin awal-awal ini masih pertamanya ngekos ya. Jadi pasti rasanya agak mungkin aneh, awam gitu. Itu gimana rasanya? Rasanya ya gimana ya? Ada enak ada enggaknya sih. Tapi banyak enaknya. Soalnya kan saya kos bertiga sama temen satu kos itu satu kamar bertiga. Jadinya ya enak lah kalau mau apa-apa bareng-bareng. Iya. Kalau Kak Linda? Aku di rumah tapi serasa ngekos sih. Kok bisa? Ya soalnya kan di rumah nggak sama orang tua, sama kakak. Terus kakaknya juga masih sibuk kuliah terus toh, berangkat pagi, pulang malam. Jadi semua kerjaan kayak aku sendiri gitu yang ngerjain. Jadi di rumah sendiri tapi serasa ngekos gitu. Tapi seneng ya PKL ya? Iya, seneng. Pengalaman yang paling berkesan nih pas PKL apa? Kalau aku sih kayak waktu aku ada lupa salah, aku kan suruh nyalain air toh. Nah itu aku udah nyalain, terus aku udah dibilangin nanti 1 jam lagi dimatiin ya soalnya bayar gitu toh. Nah itu sampai 3 hari aku lupa nggak matiin. Aku lihatnya cuma 1 jam. Aku kayak habis 3 hari itu, loh kok ini di belakang ada suara air dari mana? Terus dibilang gini, Dek coba lihat di depan itu udah dimatiin apa belum. Terus oh iya Mbak, ya Allah lupa belum dimatiin. Itu 3 hari nggak dimatiin. Padahal aslinya suruh berapa jam? 1 jam. 1 jam sampai 3 hari. Aku ngerasa bersalah banget sih. Habis itu aku minta maaf sama mbak-mbak yang di sana. Terus dibilang ya udah nggak apa-apa Dek, namanya juga lupa nggak dimatiin. Tapi nggak ada yang itu negur apa disuruh? Kayak cuma dibilangin besok lagi diinget-inget ya Dek, kalau kamu kira-kiranya lupa besok bilang sama aku, apa kalau nggak sama mbak yang satunya lagi gitu. Lumayan ya 1 jam jadi berapa jam itu? Kayaknya kalau tagihannya banyak banget ya. Terus tapi nggak ada buat ganti rugi gitu? Nggak ada. Soalnya kan ya masih anak PKL, masih dimaklumi. Oh iya. Untuk Kak Anissa nih pengalaman yang mungkin berkesan saat PKL apa? Banyak sih sebenarnya pengalaman yang berkesan banget. Tapi kayaknya yang paling ingat itu waktu kan lembur ya. Terus pulangnya udah malam, sekitar jam 9. Itu baru pulang soalnya hujan deras banget. Nah terus pas pulang itu di jalan kan dianterin, soalnya aku nggak. Ayo dianterin siapa? Dianterin sama pembimbing di situ. Soalnya kan yang ngajakin lembur dia kan, jadinya dia tanggung jawab lah. Terus pas di jalan itu bertiga semua bareng-bareng? Enggak, kan soalnya beda bidang. Oh jadi Kak Anissa sendiri? Terus sendiri. Cuma PKL lemburnya itu juga ada temennya, tapi karyawan situ juga. Kalau PKL-nya cuma tapi satu tempat apa enggak? Itu satu kos apa satu jalur sama yang barengan lembur? Enggak. Oh enggak, jadi enggak bisa bareng. Makanya dianterin pembimbing itu ya? Dianterin itu. Terus pas di jalan itu kan waktu itu hujan deras kan ya, banjir, jalannya tuh airnya udah tinggi. Terus pas sampai kos juga, kosnya banjir. Akhirnya sampai malam cuma bersihin kos. Padahal itu udah capek-capeknya. Udah capek banget. Lembur. Terus pulang kos ya langsung bersih-bersih. Soalnya kan banjir semua. Terus teman-temannya yang di kos gimana? Ya pada bangun nggak jadi tidur, bersih-bersih. Kok bisa itu? Emang ada apa ya? Itu bocor apa gimana? Itu tuh ceritanya kan kalau dalam kos aku tuh ada kayak tamannya gitu kan. Nah terus saluran airnya itu kesumbat, jadinya banjir kemana-mana. Ya udah, jadi pada bersihin bareng-bareng. Jadi nggak tidur? Nggak, tidurnya udah pagi, hampir pagi. Terus paginya masih PKL? Iya. Ya ampun, kasihan banget.
Oh, itu pengalaman yang paling berkesan ya. Mungkin bisa dibilang nggak terlupakan. Kesalahan yang fatal. Nah, kan buat Kak Anissa nih ngekos. Itu gimana sih rasanya? Kan baru pertama kali ngekos juga kan? Iya. Itu gimana rasanya jauh sama orang tua? Rasanya ya ada senangnya, ada sedihnya. Senangnya kalau mau pergi-pergi nggak ada yang larang. Iya, itu semua anak pas PKL sih kalau ngekos ya itu Bebas. Ya. Tapi yang nggak enaknya kalau pas sakit nggak ada yang ngurus. nggak ada yang ngurus. Semuanya dipegang sendiri, masak makan juga masak sendiri. Nah, buat kalau Kak Linda kan juga jauh nih sama Iya. orang tua. Itu suka dukanya gimana? Banyak sih, kayak kadang rasa sedih, kadang rasa iri sama temen, kayak temen dimasakin orang tua, deket sama orang tua, bisa cerita sana sini sama orang tua. Sebenarnya aku juga bisa kayak VC apa telepon gitu sama orang tua, tapi kan orang tua di sana kerja, jadi kayak lebih oh ya udah kalau masih sibuk nanti lagi aja. Jadi kayak jarang gitu komunikasi sama orang tua. Komunikasi pun kadang kalau akhir bulan mau minta uang. Jadi terbatas gitu ya, Kak? Iya. Kalau senengnya juga ada ya, kayak ini sama aja. Kayak kalau mau main gitu nggak ada yang larang, tapi kadang juga pengen gitu dilarang, nggak usah main, udah malam apa gini, dicariin gitu. Kadang pengen banget dicariin sama orang tua, dicariin sama orang rumah, tapi ya udah gitu. Ya, jadi ada suka dukanya teman ya, walaupun jauh tetap harus jaga diri sendiri, harus mandiri juga. Ya harus bisa membatasi pergaulan sih ya. Iya, itu paling penting ya. Karena kan sekarang udah zaman udah nggak ada yang bisa itu ya, apa ya? Nih kalau ada kesempatan lagi nih buat waktu PKL, pengen lagi apa enggak? Pengen sih, tapi nggak pengen pulang sore. Jadi pengennya tetap PKL tapi Tapi santai, nggak terlalu banyak kerjaan. Kalau Kak Linda gimana? Pengen PKL lagi apa enggak? Kalau aku pengen sih PKL. Kemarin juga sempat ditawarin, kalau udah lulus kerja di sini aja, jadi di bidang marketing. Padahal kan aku bidangnya akuntansi ya, disuruh marketing gitu ya. Nggak dulu lah, aku mau kuliah dulu habis ini. Terus kalau sekarang disuruh PKL lagi tuh kayaknya ya oke-oke aja sih, tapi ya capek. Iya, capek ya, karena kan udah kerja langsung ke lapangan, udah itu ya, udah. Jadi kayak semua. capek banget deh. Kalau orang-orangnya di sana itu gimana? Mungkin kan biasanya ada yang galak, ada yang baik. Itu kalau di tempat Kak Linda gimana? Oh, kalau aku kebetulan orangnya ramah-ramah banget. Kayak ada yang satu yang udah berumur gitu, udah 20-an sih, 30-an tahun lah, jadi kayak udah punya anak, terus kayak belum sefrekuensi gitu. Kalau sama yang satunya lagi itu masih sefrekuensi, jadi kayak kalau cerita bahkan pernah sampai nyeritain mantan lah, inilah segalanya diceritain. Jadi semua bisa terbuka ya? Soalnya kan masih kayak ya nggak beda jauh lah umurnya. Kalau sama yang satunya itu kayak udah beda pembahasan lagi gitu. Berarti enak-enak orangnya di sana? Enak, bapak-bapaknya juga enak. Kalau di tempat Kak Anissa gimana orang-orangnya yang di Enak sana? sih, ramah banget. Iya. Mungkin pernah dapat apa teguran? Oh, Pernah ngelakuin apa yang Pernah. mungkin? Jadi jangan dicontoh tapi ya guys, ini cuma sharing-sharing aja. Gimana? Waktu itu kan baru pindah ke perbajakan kan ya. Iya. Terus jadi kan belum tahu kerjaannya apa. Nah, waktu itu di situ disuruh scan. Nah, kan belum tahu. Padahal kan. scan belum tahu Belum scan itu tahu apa. scan itu apa, gimana caranya gitu. Terus waktu itu cuma dikasih tahu tuh sekilas gitu. Nah, waktu itu aku harusnya udah filenya udah kesimpan, malah belum aku simpen. Nah, terus beberapa hari setelah itu ditanyain sama atasan, file yang ini di mana? Nah, itu kesalahan fatal aku di situ, filenya nggak ada. Tapi Padahal orangnya harusnya ada. Tapi orangnya tetap baik-baik. Udah baik sih, cuman dikasih tahu lain kali lebih hati-hati, lebih teliti lagi, jangan sampai kayak gitu. Iya, tapi baik semua sih. Apalagi yang dua itu, kan pengampu aku 3 orang. Iya. Nah, yang satu emang udah berumur, itu udah ya lumayan. Mungkin beda Sekitar bahasan 50-an gitu ya. Gimana? Iya, terus
tapi ya asik sih orangnya, tapi kan orang tua jadi aku agak segan kan kalau ngobrol sama dia. Terus kalau yang 2 itu sebenarnya cowok semua. Tapi enak semua, Enak semua sih. diajak ngobrol, diajak sharing-sharing gitu. Cuma awalnya ya kan biasanya di bidang anggaran itu cewek-cewek banyak kan, terus yang di situ cowok-cowok itu jadinya kayak canggung gitu ya. Takut baper ya. Iya, yang 2 itu belum nikah juga. Kesempatan nih. Tapi enggak sih, mereka udah dewasa gitu, jadinya nggak ada kepikiran lah Kan cinta nggak memandang umur. tapi enggak lah, udah dianggap kayak kakak sendiri gitu. Mereka masih sering juga ngomongin masa lalu gitu juga pernah. Jadi nggak cuma bahas tentang kerjaan doang ya. Iya. Kalau buat Kak Nisa nih, di kos pernah nemuin apa aja? Mungkin pengalaman yang selain yang tadi nih. Pengalaman apa ya? Oh, waktu itu pas sore-sore. Nah, itu kan baru ngekos kan, terus belum deket sama yang anak kos lain. Iya. Nah, itu tuh pas sore maghrib itu ada ular di dalam kos tiba-tiba. Nah, waktu itu tuh yang bikin satu, ya ada hikmahnya juga sih, gara-gara ada ular itu kan. Kok bisa ada hikmahnya? Iya, jadinya deket sama satu kos itu, sama yang lain deket sama kamar-kamar lain. Oh, jadi nangkap ular itu bareng apa gimana? Iya, nangkap ular itu bareng, yang bunuhnya bareng-bareng gitu. Dibunuh. Iya, bunuhan. Tapi ya itu hikmahnya jadinya Deket sama. sampai selesai PKL pun masih deket. Sekarang juga masih sering kontekan. Oh, karena ular. Jadi deket karena ada ular di kos gitu. Ya, itulah hikmahnya. Jadi seneng nih PKL nih. Satu lagi nih Kak, pesan kesan buat adik kelas besok pas PKL untuk khusus jurusan akuntansi itu apa? Kalau aku sih harus lebih teliti ya, jangan mudah lupa sih. Takut keulang lagi nanti malah ya gitulah. Kalau bisa sih jangan sampai lupa amanahnya dari yang atasan lebih tuanya. Terus lebih teliti, amanah. Terus apa lagi? Jangan, kalau bisa harus lebih banyak inisiatif sih, soalnya di Bank Purworejo gitu itu harus lebih banyak inisiatif, soalnya nggak sempet kalau mau ngasih kerjaan gitu, harus banyak inisiatif sih. Ya, untuk Kak Nisa gimana sarannya buat adik kelas besok? Kalau dari saya sih kayaknya harus lebih disiplin, soalnya kalau PKN di kantor bupati setiap pagi itu ada apel, nggak setiap pagi, tapi hari Senin apel upacara gitu. Disiplin. Terus Ya, apa lagi? terus, ya lebih teliti lagi, jangan kayak saya. terus Sampai lupa itu. Terus kalau udah deket sama, walaupun umurnya nggak terbentang jauh sama kita, tetap jaga kesopanan, jangan asal main kayak sama temen aja ngomongnya belak-belakan gitu kan, harus tetap sopan santun, jangan melebihi batas walaupun udah deket. Oke. Cukup sekian ya guys sharing-sharing kali ini, semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di podcast Mansap selanjutnya. Jangan lupa subscribe, comment, and share. Dadah. Bye. Podcast Mansap on action.